Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat duha yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Jamaah salat duha yang kami muliakan, alhamdulillah tahun ini kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang sangat mulia, bulan di mana pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, sedangkan pintu surga dan pintu rahmat dibuka seluas-luasnya. Di bulan inilah kesempatan kita untuk memperoleh ampunan dari Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang artinya barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena mengharap ridho dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Seberapa besar dan banyak dosa kita, selagi itu bukan dosa syirik, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tetapi yang dimaksud puasa yang menggugurkan dosa di sini adalah puasa yang harus dijalani sesuai syarat sahnya, yaitu tidak makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan juga kita harus menjaga panca indera kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita berpuasa tetapi mata kita digunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai pula kita berpuasa tetapi tangan dan kaki kita digunakan untuk menyakiti orang lain. Apalagi jangan sampai kita berpuasa tetapi mulut kita digunakan untuk mengejek dan mengolok-olok orang lain. Maka bukanlah pahala dan ampunan dari Allah yang kita dapatkan, melainkan hanyalah rasa lapar dan dahaga. Jamaah salat duha yang kami hormati, di bulan Ramadan ini juga kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba menjalankan ibadah, karena di setiap amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Salat 5 waktu dan salat tarawih jangan sampai kita tinggalkan. Usahakan juga melakukan salat sunnah rawatib, karena di bulan Ramadan ini salat sunnah rawatib memiliki pahala yang sama seperti salat wajib. Salat tahajud di sepertiga malam juga jangan sampai kita lewatkan. Sempatkan ketika sahur kita melakukan salat tahajud, karena di saat sepertiga malam Allah turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya yang beribadah, mengampuni dosa-dosa hambanya yang meminta ampun, dan mengabulkan dosa-dosa dan mengabulkan permintaan hambanya yang berdoa. Sehabis sahur janganlah langsung kita tidur. Kita dianjurkan untuk sholat subuh di masjid, karena pahala sholat subuh di masjid sama seperti sholat 1 malam penuh. Bahkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di dalam hadis disebutkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Bulan Ramadan ini juga disebut Syahrul Al-Quran, karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Dan di bulan ini orang-orang soleh memperbanyak bacaan tadarus Al-Qur'annya. Kenapa orang-orang soleh memperbanyak tadarus Al-Qur'annya di bulan Ramadan ini? Karena membaca Al-Qur'an adalah amalan yang pahalanya paling luar biasa besar. Membaca 1 huruf dalam Al-Qur'an Allah akan memberikan kita 10 pahala, seperti yang disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Itu pahala di hari biasa.
Bagaimana jika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan setiap kebaikan setidaknya dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya oleh Allah. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita peroleh jika kita membaca surat Al-Baqarah yang memiliki 286 ayat, surat Ali Imran yang memiliki 200 ayat, dan atau bahkan kita bisa membaca 1 juz dalam 1 hari. Berapa banyak pahala yang kita peroleh. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah Al-Quran akan menjadi syafaat dan penolong di hari kiamat bagi para pembacanya, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umamah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Lalu bagaimana jika kita belum lancar membaca Al-Quran? Jangan bersedih dan tetap semangat, apalagi menjadikan hal itu untuk alasan agar kita tidak membaca Al-Quran. Karena Allah akan memberikan 2 pahala bagi orang yang membaca Al-Quran tetapi masih terbata-bata. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapat 2 pahala. Maka jangan sampai kesempatan bulan Ramadan ini terlewat begitu saja, tetapi kita belum mendapat pahala dari Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan ini saja kita masih malas dan tidak termotivasi untuk membaca Al-Quran, bagaimana kita melakukan ibadah yang lainnya di bulan-bulan berikutnya? Semoga di sisa bulan Ramadan tahun ini kita dapat isi dengan hal-hal yang positif, kita dapat isi dengan ibadah kita yang maksimal, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh dan bertakwa, yang akan memperoleh ampunan dari Allah dan ditempatkan di surganya Allah. Amin amin ya robbal. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya katakan, saya minta maaf. Dan apabila ada kebenaran yang saya katakan, sesungguhnya itu datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.